Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh siswa-siswa SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi. Ketemu lagi sama saya, bukannya lagi sih, ini wajah baru buat kalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan ngapain ya? Nah, kali ini kita mau podcast atau tanya jawab tentang apa ya? Tentang minat dan bakat. Apa sih minat bakat dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai informasi kalian untuk menghadapi dunia kerja bisa, untuk menghadapi nanti penjurusan juga bisa. Apa sih sebenarnya minat bakat kalian? Nah, sebelum kita lihat pematerinya siapa, saya mau kenalin diri saya dulu. Kenalin, nama saya Bu Jama, biasa dipanggil dengan Bu Jem. Nah, kali ini saya di SMK Teratai Putih Global 4 mengampu mata pelajaran untuk bimbingan dan konseling khusus kelas 12. Nah, sekarang kita akan perkenalkan dulu untuk pemateri kita kali ini. Siapa aja sih pematerinya di kali ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan dulu nih. Kita mau makasih banget buat kameramen di belakang sana, Ayah ya. Udah mau capek-capek bantuin kita bikin podcast dan untuk acara sesi tanya jawab ini, oke? Jadi Bu Yesi, sebenarnya minat dan bakat itu apa sih? Kalau kita bicara tentang minat bakat ya, setiap anak tuh pasti punya minat dan bakatnya. Tapi mereka kadang nggak tahu apa sih bakatnya, apa sih minatnya. Kebanyakan anak zaman sekarang, apalagi SMP, SMA, kalau yang udah SMA lah ya, cuma ada paling 2-3% doang yang udah tahu apa bakatnya, apa minatnya. Sesuai nggak bakat sama minatnya, matching nggak? Kadang bakatnya dia futsal, tapi orang tuanya yang jadi penyanyi, kan nggak matching tuh. Nah, kita dari pihak sekolah, apalagi kita berdua sebagai guru BK itu, tugasnya adalah mengarahkan bagaimana anak itu bisa match antara bakat dan minatnya. Caranya seperti apa? Nah, untuk caranya, bakat itu dalam dunia bimbingan dan konseling, kita tidak serta-merta memberikan jawaban bakat kepada anak sesuai dengan observasi saja, karena itu tidak konkret. Kita perlu juga ada beberapa tes yang bisa menunjukkan sebenarnya anak ini bakatnya seperti apa, sesuai dan tidak dengan minatnya. Kita awal-awal ngomongin bakat dulu ya, minat nanti kita singkirkan. Oke. Untuk bakat, nah apa aja sih tesnya? Nah, tesnya ini tuh sebenarnya ada beberapa tes. Di antaranya ya, ada tes SDS, ada tes MBTI, di mana memang tes ini mengarahkan anak untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dirinya. Nah, dari pernyataan tersebut, kita bisa analisis anak ini mengarahnya kemana. Jika sudah dianalisis, kita juga perlu kita juga perlu menanyakan hasil tesnya kepada anak, apakah benar dia bakatnya adalah ini. Jika memang benar, kita sesuaikan, benar nggak minatnya juga seperti ini? Iya. Nah, setelah itu baru kita arahkan. Kamu benar mau ke sini, baik, nanti ibu arahkan ke jalannya. Tapi kalau memang dia dari bakatnya udah beda sama minatnya udah beda, berarti kan ada salah satu faktor. Faktornya apa? Misalkan dia bakatnya futsal, orang tua atau orang terdekatnya menyuruh dia untuk yaudah kamu jadi pebisnis aja, seperti itu. Kadang kan anak jadi tertekan gitu. Anak juga nggak bisa eksplor apa yang dia punya, apa yang dia miliki gitu. Akhirnya anak keterpaksaan mengikuti kemauan orang tua. Nah, itu yang menyebabkan anak tuh jadi bakat terpendam. Akhirnya apa yang dia kerjakan sesuai kemauan orang tua mentok di situ aja Bu, gitu. Kadang nggak berkembang gitu kan. Paling seperti itu. Nah, Tapi kan tadi Bu Yesi kan bilang kalau misalnya kita ngegunain alat tes, terus ada wawancara, perlu nggak sih yang namanya angket? Kadang-kadang ada anak yang nggak bisa
ngomong gitu loh, nggak bisa nyerahin isi hatinya dengan cara ngomong gitu. Akhirnya perlu nggak sih? Kan seperti ini, dari yang umumnya ya, kita memberikan tes kepada anak. Nggak semua anak itu suka baca sih sebenarnya. Pernyataan-pernyataan dari butir-butir dari angket aja itu banyak banget sebenarnya ya. Betul. Kadang kita memberikan angket aja ke anak, itu nggak semuanya itu pure. Mereka isinya itu benar. Kadang bisa salah-salahan lah gitu. Jadi kadang analisis BK itu harus disesuaikan sama pernyataan si anak. Benar nggak nih? Takutnya anak itu mengisinya saja sudah asal-asalan. Jadi kita mengarahkannya juga jadi asal. Gitu, jadi salah. Kedepannya mereka sendiri yang merasakan. Padahal tujuan kita hanya untuk membantu mereka. Seperti itu. Jadi kalau untuk angket sih kalau menurut saya ketika memang diperlukan banget silahkan. Tapi kalau misalkan memang tidak diperlukan, apalagi kita tahu kondisi si anaknya, ini nggak bakalan bisa nih kalau tetap angket. Kalau kita kasih angket ternyata pernyataannya aja salah. Gitu kan kita harus ada hasil wawancara nggak sesuai dengan pernyataan yang dia isi di tesnya tersebut ya. Jadi nggak perlu dong gitu. Jadi kita harus paling seperti kayak kunjungan rumah, kita bisa pakai seperti itu untuk bisa meyakinkan sebenarnya tes ini dan wawancara ini anak ini bisa membantu anak lah gitu intinya. Oke. Terus nih setelah wawancara sama anak gitu kan, kita perlu nggak sih membicarakannya lagi dengan orang tua? Karena gini, kalau misalnya menurut dari yang udah-udah kan, orang tua saat dipanggil ke sini gitu, jadi kan orang tua itu malas deh dipanggil ke ruang BK, pasti bertanya gitu, apakah anaknya punya masalah? Gitu kan? Pas itu sering banget sih terjadi dari yang kemarin-kemarin. Padahal kita mau ngomongin anaknya doang, entah itu anaknya lagi diem kah tiba-tiba di kelas atau di sekolah gitu, itu pasti selalu ada, wah anak saya bikin masalah ya Bu ya, atau apa ya? Jadi kayaknya tuh BK tuh tempatnya orang bermasalah ya gitu. Sebenarnya ini kalau bahas soal ini saya juga agak lucu sebenarnya. Jadi kebanyakan tuh dulu gitu orang-orang tuh selalu bilang BK itu polisinya sekolah. Gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya polisi sekolah itu bukan BK, kesiswaan. Benar. Nah BK ini jadi kayak ngerangkap kesiswaan ya gitu. Yang hobinya ngomel-ngomel, hobinya ngehukum. Sebenarnya sih bukan seperti itu. Nah, perlu dipahami dan perlu digarisbawahi BK zaman now beda ya gitu sama zaman old. BK zaman now, kita sebagai guru BK ini bukan untuk memarahi atau mendiskriminasi anak. Apalagi digarisbawahi juga anak yang bermasalah. Tidak semua anak bermasalah itu masuk ke ruang BK. Ada juga anak yang berprestasi, anak yang yang mau mempertahankan prestasinya itu bisa. Karena BK itu sebenarnya adalah tempat atau wadah di mana anak mau mengeksplor dirinya seperti apa, mau punya tujuan hidup yang seperti apa, membantu permasalahan dia di sekolah, di kelas seperti apa, itu larinya ke guru BK. Gimana? Jadi guru BK itu mengarahkan, nih harusnya seperti ini. Tapi dari mengarahkannya itu tidak memaksakan, karena kan anak juga punya keinginan, saya pengennya seperti ini Bu. Oke baik, kalau kamu pengennya seperti ini, nanti ibu kasih jalannya seperti ini. Kalian tinggal milih. Nah, jadi gunanya BK itu untuk mengentaskan masalah dari hasil solusi yang dia pilih sendiri, bukan kita yang ngasih solusi. Sebenarnya ya, karena kita tuh nggak berhak mengambil keputusan hidup orang lain, karena ini kan buat masa depannya dia, gitu sih. Jadi gitu ya yang namanya dan bahkan tolong jangan hanya ngikutin teman ya karena beberapa atau bahkan sebagian anak gitu kan masuk sekolah ini atau jurusan ini itu cuma kayak ngikutin teman, hasil paksaan orang tua kayak gitu. Ditambah lagi dia sebenarnya mungkin oke lah dia bisa ambil jurusan ini itu sesuai apa, bukan keinginannya dia gitu. Tapi di lain pihak dia mau nih bakatnya itu dilatih lagi dengan cara ekstrakurikuler. Nah tapi abis itu ekstrakurikulernya juga nggak akan didukung gitu sama orang tua, itu gimana? Banyak ya? Iya, cuma 1-2 ini banyak banget yang seperti ini. Sebenarnya kayak seperti ini tuh yang sudah pernah saya
Jadi kebanyakan tuh orang tua terlalu memaksakan kehendak seorang anak gitu. Nah, jadi guru BK ya, kembali lagi ke tugas guru BK. Kita tidak hanya untuk mengejudge anak, kamu harus mengikuti orang tua gitu. Tidak. Jadi kita harus membangun rasa percaya dirinya anak ya, positive thinkingnya anak, sebab akibatnya gitu. Nah nanti kalau memang dia sudah yakin gitu, kita harus meyakinkan juga kamu bener nggak mau ngikut ekstrakurikuler ini. Kamu bisa nggak menjelaskan ke orang tuamu, meyakinkan orang tuamu? Karena kan mungkin setiap orang tua juga ada alasan tertentu kenapa anaknya tidak boleh ikut ekstrakurikuler seperti ini. Kenapa gitu? Nggak mungkin kan selama orang tua itu punya alasan. Sebagai guru BK tidak bisa menyalahkan serta-merta orang tua dalam mengarahkan anaknya ke anak ini tidak boleh. Tidak bisa seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Minat dan bakat ini tuh lebih baik dites tuh apa? Untuk minat bakat ya. Nah, sebenarnya untuk minat bakat ini dites itu semenjak mulai SMP itu sebenarnya sudah harus ada dites gitu. Jadi kita udah tahu ada pupuknya gitu. Nanti semenjak SMA ataupun dia mau milih jurusan SMK, nah bisa tinggal teruskan bisa aja kan. Kalau tes itu ada jangka waktunya. Waktunya. Nah, untuk meyakinkan kembali di SMA atau SMK jurusan yang dia pilih di kelas 10 itu biasanya dites kembali gitu untuk bisa mengarahkan dia nanti setelah lulus kemana, seperti itu. Oke deh kalau gitu. Jadi udah sedikit paham nih ya tentang minat dan bakat. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau tahu minat dan bakat kalian, sebenarnya di Google pun ada tesnya. Di Google pun ada tesnya. Jadi kalau misalnya udah tes, habis itu udah ada hasilnya, kalian boleh ke guru-guru BK, ke kami, ke saya atau Bu Yesi atau Bu Jamah untuk membicarakannya lagi. Gitu. Cukup sekian podcast hari ini, Q&A hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik lagi di dunia SMK. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan podcast kita, Q&A kita. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa hubungi kami jika kalian memang mau membicarakan tentang minat dan bakat kalian. Itu, Bu Yesi? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ada lagi nggak?